Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Kena Kumis dan tentu seperti biasa di channel Infos Official. Bang, apa kabar? Baik, bro. Sehat ya? Sehat, bro. Jadi tadi abang itu dari mana barusan? Untuk aktivitas Di hari Rapin. ini, saya tadi hanya di seputaran Jakarta Selatan ya. Oke. Ada beberapa aktivitas yang memang menjadi rutinitas saya. Oke. Setelah dari situ, kemudian ada pertemuan antara saya sama Pak Nopi. Nah, lalu kemudian kita dipertemukanlah di sini. Iya. Tapi abang sehat ya? Ya, sehat. Soalnya tadi Dinda lihat abang rapi kan? Jadi saya pikir Ya, ini begitulah. sepertinya ada sesuatu yang Enggak juga. barusan diselesaikan. Enggak juga. Tapi kemudian abang perlu kita tahu bahwa hari ini Siap. kita sama-sama ketahui bahwa akhir-akhir ini isu politik semakin hangat. Benar sekali. Persoalan capres-capres Baik. ini semakin hangat terus. Ah. Kita setiap hari dipertontonkan dengan isu-isu itu. Iya. Apakah kemudian bagaimana pandangan Anda soal isu politik yang kemudian akhir-akhir ini semakin hangat di kalangan masyarakat ini? Oh iya, terima kasih kesempatan telah diberikan kepada saya. Pertama, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Saya Ivan Ahmad Wakano. Saya Wasekjen DPP KNPI. oke. Saya akan melihat bahwa politik dari perspektif milenial. Oke. Lalu gejolak politik saat ini rupanya sangat memanas. Dan kenapa kita harus terlibat untuk melihat persoalan politik di bangsa ini? Karena sudah barang tentu kita bagian dalam prosesi konstelasi politik itu sendiri. Sumbangsi kita melalui bilik-bilik suara yang kemudian dirayakan pada saat pesta rakyat itu. Oke. Sehingga milenial, anak muda harus turut terlibat aktif dalam segala suksesi dan persoalan konstelasi yang kemudian menjadi tanggung jawab kita selaku milenial. Nah, politik saat ini memang sangat memanas ya. Ya, betul. Pertama, ada persoalan-persoalan yang kemudian menjadi tanggung jawab anak muda. Di luar daripada melihat kepanasan bentuk-bentuk koalisi lah, ya kan, ada tekanan-tekanan politik lah, Ya. ada sandera politik lah. Terlepas daripada itu, inilah bagian daripada perjalanan politik bangsa kita. Oke. Yang mana ada koalisi tertentu, ada capres tertentu yang memang punya keinginan besar untuk kemudian membangun bangsa ini. Namun tetapi dalam undang-undang telah diatur proses untuk kemudian memimpin bangsa ini tidak serta-merta diberikan jabatan itu, tetapi melalui protap dan prosedur yang berlaku di bangsa ini. Saya sebagai milenial, saya melihat bahwa kondisi politik yang memanas ini ya, kaum milenial harus dingin menanggapi isu politik yang panas. Milenial harus menjadi sentra penengah, ya kan, pada generasi yang tua ini kan, sehingga memberikan effort yang baik. Sehingga ketika effort yang baik itu bisa mempengaruhi kondisi politik yang panas, saya sangat yakin, ya kan, bahwa milenial Gen Z ini tidak tidak tendensius melihat hal itu. Tetapi kemudian kita perlu ketahui bahwa politik kita saat ini kan lebih didominasi oleh para bapak-bapak ya, tua-tua. Iya, benar. Ya. Apakah kemudian pentingkah milenial itu, keterlibatan milenial dalam politik saat ini? Sangat penting, karena pada saat ini milenial itu hampir 80% memiliki keterlibatan langsung untuk mengikuti proses election atau pemilihan presiden dan wakil presiden. Milenial harus melek politik, karena politik 2024 Ya. itu panggung buat milenial. Eskalasi pemilihan pemilih pemula dan pemilih milenial itu lebih besar ketimbang daripada pemilih gen yang sudah tua lah. Nah, makanya itu milenial harus terlibat secara langsung dalam konstelasi politik yang akan datang. Harapan saya ya, para milenial dari seluruh komponen bangsa, baik dari pelosok-pelosok negeri, memang harus kemudian punya keterlibatan langsung, menjadi partisipan dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi, menjadi partisan politik, ya kan, menjadi
pemilih yang cerdas, pemilih yang baik, pemilih yang benar-benar memilih calon dan kriteria sesuai dengan harapan generasi muda itu sendiri. Sudah sejauh manakah keterlibatan milenial dalam politik saat ini? Kira-kira abang lihatnya seperti apa? Kalau saya lihat sih, milenial ini bukan hanya terlibat dalam proses pemilihan saja, tetapi ada sebagian milenial yang kemudian melakukan partisipasi sebagai caleg, calon anggota legislatif, baik di daerah maupun tingkat pusat. Nah, ini suatu bentuk satu euforia yang baik, ya kan, yang ada di milenial gitu. Artinya milenial ingin terlibat secara langsung melalui lembaga-lembaga legislatif, ya kan, turun langsung, sekaligus ya kan memberikan konsep-konsep yang baru gitu. Dan itu langkah yang efektif menurut saya. Bahkan beberapa partai politik sudah melakukan verifikasi daftar calon sementara yang hampir sebagian itu kemudian dipenuhi milenial. Milenial hari ini memang harus terlibat ya. Selain dari keterlibatan itu, milenial juga harus mampu mengejawantahkan visi dan misi mereka. Kalaupun memang mereka terlibat dalam proses politik yang kemudian bergulir. Adapun milenial yang kemudian mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif harus mampu memberikan visi dan misi yang baik, sehingga masyarakat mampu melihat hal itu dari sudut pandang yang baik pula. Karena politik yang kita kenal bahwa politik yang memang sangat kental dalam kepentingan individual. Nah, harusnya pemuda atau milenial terlibat dalam politik secara langsung harus memberikan satu warna yang bagus, warna yang baru, bahwa politik itu bukan hanya mewakili kepentingan individual ataupun kelompok, tapi politik ini kemudian mewakili semua kepentingan masyarakat Indonesia, baik di tingkat daerah maupun sampai ke tingkat pusat. Kira-kira demikian pesan-pesan terakhir untuk kawan-kawan Infosa Official. Oke, baik. Teman-teman Infosa Official, hari ini saya ingin menyarankan bahwa politik itu adalah tanggung jawab, ya kan, yang memang diamanahkan oleh masyarakat kepada seluruh pemangku kepentingan yang kemudian dipilih dan terpilih mewakili kepentingan rakyat. Sehingga dia harus benar-benar memaknai peran dan posisi dia sebagai politisi, ya kan, sebagai politisi yang mampu mewakili kepentingan masyarakat yang kemudian berada di daerah pemilihannya. Sehingga ke depan generasi milenial ini melihat bahwa politik itu sebenarnya ini loh, politik itu sebenarnya asik loh, politik itu tidak mewakili kepentingan individu loh, tapi politik ini kemudian benar-benar menjadi satu jalan pengabdian terhadap masyarakat melalui lembaga legislatif itu sendiri. Saran saya, teman-teman Infosa, ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, menuju konstelasi politik mendatang, tentukan pilihan yang baik. Lalu kemudian yang kedua, tentukan calon yang akan dipilih yang cerdas untuk bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat banyak. Yang ketiga, yang mencintai masyarakatnya, yang mencintai seluruh warga negara Indonesia yang berada di manapun. Nah, itu pesan-pesan saya, sahabat Infosa Channel. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Salah itu dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host kita nih yang ganteng nih. Baik, kawan-kawan, itu yang kemudian kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang kemudian menjadi masukan ataupun pikiran-pikiran abangda kita ini terkait dengan situasi politik saat ini yang terjadi di bangsa kita hari ini. Dan kawan-kawan perlu ketahui bahwa ketika Anda salah memilih, maka Anda akan menyesal selama 5 tahun ke depan. Kira-kira begitu ya? Sangat setuju. Dan untuk video kali ini kawan-kawan, dan jangan lupa tinggalkan komentar terbaik Anda di kolom komentar. Saya Kena Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.